Oke, halo semuanya, baik lagi bersama gua Rifki. Jadi hari ini, sama konten ini gua sebenarnya gue juga malas juga sih menjelaskan. Cuman nggak apa-apa lah, ini buat nambah-nambah ilmu aja. Ini barusan tadi pagi tuh gue baru dapet informasi kalau temen gua baru ditempatin magang dan dia nggak expect kalau misalkan dia di bagian ngoding dan ngodingnya langsung Python, dan di sana dia disuruh buat untuk yang namanya web scraping. Dan dia sempat nanya-nanya ke gua juga, web scraping tuh kayak gimana, dan ya gue ngejelasin gini-gini dan gue suruh dia belajar basic, dan dia bener-bener kayak pusing banget, nggak tahu apa-apa, kayak di sana dia pelengap-pelengok ya, pokoknya gitulah pokoknya. Ya di sini bakal gue kulik-kulik lagi. Cuman di sini gue dulu waktu itu pas kelas berapa ya, kayaknya kelas 11 mau hampir naik kelas 12, gue sempat kulik-kulik juga web scraping, cuma udah lama. Jadi sini gue kembali lagi untuk mengulik web scraping, karena udah lama juga. Jadi kita langsung bahas aja web scraping itu kayak apa. Jadi di sini gue bakal ngajarin basic-basic aja, nggak sampai ke expert karena gue sendiri juga masih belajar gitu kan. Jadi ya jangan bilang kalau gue tuh udah jago, udah sepuh lah, itu jangan. Gue masih pemula, masih inti gitu, masih belajar lah pokoknya. Jadi sini kita ketahui web scraping itu apa. Web scraping itu adalah teknik pengumpulan data secara otomatis dari satu atau lebih situs. Data yang diambil bisa berupa teks, gambar, label, atau format lainnya. Jadi bisa gue simpulkan, web scraping itu sebuah untuk mengambil atau lebih tepatnya mengambil data dari situs web yang kalian pilih. Jadi misalkan kalian mau contohnya tuh kalian ibaratnya kalian mau dagang, bingung pun kalian mau dagang apa. Nah, kalian kayak nggak punya kreativitas nih, kalian nggak punya kreatif, tapi kalian pengen akhirnya kalian ngikutin dagangan orang. Misalkan orang udah dagang gado-gado nih, ya udah kalian dagang gado-gado ya kan, ngikutin gitu, kalian nggak ada yang interest. Jadi ibaratnya kayak copy paste gitulah ibaratnya jatuhnya web scraping itu kayak gitu. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari tuh ya begitu kurang lebihnya. Dan kalau misalnya di dalam teknologinya, dalam webnya, dalam ilmu IT-nya ini, itu kita punya web, kita ngambil datanya itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa tabel atau format lainnya, atau berupa PDF, atau berupa apa segala macam bebas, atau berupa link, atau berupa apapun. Jadi data yang ada di web orang kita copy paste, kita tampilkan di web kita. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi itu yang disebut dengan teknik web scraping. Jadi kita menampilkan data website orang ditampilkan ke data website kita. Jadi data website orang itu sama dengan data website kita gitu. Kita lanjut ya. Web scraping juga dikenal sebagai ekstraksi data web atau pengisian data web. Bagaimana cara kerja web scraping? Web scraping dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Cara manual adalah menyalin data dari situs web dengan copy paste. Cara otomatis menggunakan coding, aplikasi, atau SQL. Nah, seperti yang gue tadi bilang, ya kan? Kalau misalkan yang kita bilang yang copy paste, ya itu cara manualnya ya. Nah, cara otomatisnya kita melakukan coding. Nah, jadi buat orang kayak copy paste ya, buat ada cara manual sama otomatis ya. Kalau otomatis ya coding, tapi biasanya kalau di industri pasti pakainya yang coding. Enggak mungkin yang manual, pasti mereka pada nggak mau, karena nanti kita bahas nih. Jadi apa manfaat web scraping? Memantau harga, membentuk. Nah, jadi web scraping itu yang gue tangkap dari pengertian ini, web scraping itu jadi kalau misalkan kalian buat website, terus misalkan kalian mau tampilin apa nih, produk-produk, misalkan kalian mau jual apa nih, atau kalian mau nampilin produk-produk yang lagi tren. Nah, kalian misalkan ambil dari situs web yang ibaratnya yang lagi tren-tren, atau mungkin bukan produk, misalkan kayak berita apa lagi tren. Misalkan contohnya kalau website berita yang lagi ini misalnya di detikcom. Nah, kalian ngambil data-data dari detikcom, kalian tampilkan di website kalian gitu ya.
Jadi otomatis berita-berita yang muncul di website kalian itu sebenarnya ada di website lain. Ibaratnya yang lagi tren-tren sekarang itu keluar. Nah, contohnya begitu. Nah, di sini contoh bisnis scraping digunakan untuk pendataan, monitoring harga, analisis kompetitor. Terus digunakan mengumpulkan data udahlah pokoknya gitulah. Nah, di Coding Indonesia memiliki tutorial untuk membuat web scraper dengan Python. Nah, web scraper kan pastinya rata-rata orang pakai Python. Nah, dan sekarang gue bakal bikin web scraper versi gua. Di sini kan versi decodingnya. Sekarang versi gua bakal bikin versi gua beserta penjelasannya. Oke. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Jadi pastikan kalian udah buat folder ya, udah buat folder pokoknya. Jadi udah punya install Python juga, karena di sini kita bakal pakai Python. Oke, kita langsung aja buka terminal. Tungguin. Ini biasa ya, lumayan ya. Ini kalau misalnya gua skip itu biasanya Python jadi VS Code gua agak-agak ngebug ya. Kita langsung aja pip install, yaitu pakai Flux. Nah, kita buat servernya itu pakai Flux. Terus kita import juga request, terus kita panggil library yang memudahkan kita untuk scraping, yaitu Beautiful Shop. Shop 4, oke. Beautiful Shop 4 ini library yang membantu kita untuk web scrapingnya. Kita langsung enter aja. Nah, di sini kita langsung diinstalin. Tungguin aja. Ini sini udah selesai ya, pokoknya udah kayak gini, udah selesai. Nah, selanjutnya kalian tutup aja terminalnya, langsung buat file, mungkin namanya misalkan main.py. Habis itu kalian import dulu seperti biasa, import. Wah, lama ini VS Code aing ya. Kita import requestnya. Sorry. Request. Nah, ini enter nggak bisa nih. Ini sorry ya, gue jeda dulu ya. Ini ada VS Code-nya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita udah import requestnya, kita panggil juga library yang tadi kita udah install buat memudahin kita scraping, yaitu Beautiful Shop. Beautiful Shop apa sih Inggrisnya? Beautiful Shop. Nah, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Nah, ini from biasanya udah ada ininya nih. Nah, udah aja, jadi ngebantu sekali untuk ya ini ya. Habis itu kita langsung bikin functionnya aja, dev mungkin namanya itu scrap. Kita kan di sini gue mau scraping website. Nah, website SMK 9 udah. SMK 9 jadi website sekolah gua. Jadi di sini yang kita bakal jadi scraping kita. Oke. Nah, karena ini temanya website sekolah, jadi kita tambahin school aja. Daripada bingung ya kan, kita mau tambahin buat functionnya apa. School, terus kita langsung buka aja. Nah, terus langsung kita tambahin URL-nya pertama dulu. Kita tambahin URL-nya. Nah, URL website yang mau kita scraping, yaitu SMK kita. Nah, kita Ctrl C aja, kita copy, kita paste di sini. Nah, habis itu kita bikin di sini responnya. Nah, ada dibuatin. Jadi di sini kan URL yang mau kita ini gue kasih komen aja dah, mau kita scraping situs yang mau kita scraping. Nah, lalu di respon ini buat mengambil datanya. Jadi mengambil data-data dari situs tersebut. Nah, di sini buat mengambil data dari situs atau webnya. Jadi kita di sini request yang tadi kita import. Terus ini metodenya apa? Metode get, karena kita kan mengambil kan, mengambil kan, get itu kan mengambil ya. Mengambil apa? Mengambil dari URL sini.
ya kan, ngambil dari link ini. Dah, pokoknya simple lah kayak gitu lah. Minimal kalian udah ada basic Python dah. Ini harusnya udah ngerti kalau kayak gini. Ini sebenarnya masih gampang lah ya. Nah, tapi temen gue itu yang baru tadi pagi magang, nah itu orang-orang goblok itu. Bukan goblok sih, gue bukan ngatain goblok, cuman kayak ya itu gampang, dia bisa bahasa C++, C Sharp, tapi dia nggak bisa bahasa Python. Nah itu tuh yang gue aneh tuh, kocak gitu. Padahal justru lebih gampang Python gitu, mendekati bahasa manusia gitu. Justru C Sharp sama C++ ini yang susah ya kan, buat game ya lagi. Aduh, ya udahlah ya, kita langsung bikin show. Terus nah sorry ini nggak apa-apa ya, pakai ya. Nah, jadi show. Nah ini kita bikin variabel show. Terus di sini import yang ini biasa. Terus kita panggil ininya, responnya kita kasih apa, parameternya .text. Nah karena di sini kita mengambil dari URL yang udah kita ambil datanya. Nah kita mau ngambil data apa dulu. Nah di website ini datanya kan banyak, mau ada database, ada data servernya, data backendnya misalkan, atau data frontendnya, data kliennya, kan bebas, nah kan, atau CSS-nya JavaScript-nya mungkin atau apa. Nah karena kita mau ngambilnya datanya apa, kita ngambil datanya HTML-nya aja, jadi bukan data CSS-nya, bukan data backendnya aja ya kan. Dan data-data sini kan banyak kan, website itu kan banyak, apalagi website dinamis kan banyak, datanya mau diambilnya datanya apa. Tapi yang mau kita ambil datanya adalah HTML-nya. Ya udah, kita ambil datanya, yaitu pakai HTML parser, pakai HTML parser ya kan. Nah kalau sudah, kalian tinggal dikasihin sini gue pakai perulangan aja, pakai for. Di sini kan ininya namanya kita sebelum kita panggil di sini kita mau scrapingnya apa dulu nih kan. Di sini gue mau contoh scrapingnya, kita inspect dulu dah, inspect biar kita tahu HTML dia ya, HTML web dia ini. Nah sabar, ini laptop gua agak lama nih, baterai gua berapa nih, 43, masih lama, masih oke lah ya. Dan di sini gua mau ngambil scrapingnya yang ini, dia teks ini dah, kita pencet ini icon ini. Nah kita arahin ke sini. Nah di sini adalah di P, dia pakai P ya, pakai elemen P ya dia. Elemen P dan punya kelasnya adalah CarText. Nah, sekarang kita mau scrapingnya ini, mau yang kita jadi gue mau ambil data P ini biar ditampilin di website gue. Jadi bukan copy paste ya, bukan copy paste ini tinggal di copy doang terus tinggal tambahin di HTML gue, enggak. Jadi gue mau tambahin mau hit inilah, ibaratnya kalau kalian tahu mau hit elemen P ini sama kelasnya. Jadi nanti buat ditampilin di HTML gua. Jadi nanti setiap kalau misalkan di developer website ini mengubah nama ininya, nama isi dari elemen sama kelas ini, misalnya info lockernya dirubah nih, nama paragrafnya itu di website gua juga bakal kerubah ya kan, sesuai sama yang dia rubah, kecuali kalau misalkan dia ngubah P-nya, ngubah elemen atau kelasnya, itu nggak bakal ikut berubah karena nantinya gue bakal ngehit elemen sama kelasnya. Jadi kalau misalnya kelasnya dia dirubah sama elemennya, ya udah, jadi nggak bakal kerubah di website gue. Kurang lebihnya begitu ya. Nih nanti kita importnya di sini. Kita pakai for, terus kita tambahin misalkan di sini kan dia namanya articles ya. Kita articles text, terus kita di sini in soap, panggil yang ini soap, terus dot find all. Nah habis itu kita tambahin kelasnya. Nah kelasnya apa nih, kelasnya kelasnya lagi sorry elemennya nih, agak-agak mabuk nih, belum tidur nih gua anjir sumpah. Nah ini elemennya kan P ya, nah kita panggil di sini P, nah tambahin P ya kan. Nah kita kasih kelasnya, nah kelasnya apa ya kan, kelasnya di sini adalah CarText. Jangan sampai tipu nih, kalau tipu nggak bakal bisa scraping nih ya kan. Tambahin CarText. Nah, kalau sudah ini kalian buka aja. Nah tungguin ya, agak lemot nih.
VS Code gue nih. Aduh. Nah, habis itu kalian bikin variabel baru, misalkan articles aja. Artikel, pokoknya artikel lah. Artikel sama dengan, nah ini dia, nggak perlu ini. Artikel. Nah, ini panggil sini, ini dipanggil dari sini. Terus sorry. Nah, ini panggil di sini. Ini get text ini buat apa? Jadi dia buat manggil, bukan buat manggil, maksudnya dari hasil apa namanya perulangan ini, dari perulangan dari elemennya P dan isi kelasnya Kartex. Nah, dia mau ngambilnya apa nih? Mau ngambilnya isi dari dalam elemen sama kelasnya. Jadi kita pakai get text buat ngambil isi dari ininya. Ya, isi dari apa elemen sama kelasnya, ya kan. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, ya udah, yang di dalam ini dia nggak bakal kepanggil, bukan nggak bakal kehit ya, ibaratnya gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi ini kita bikin, kita sekarang ini udah selesai, hampir selesai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. VS Code. No, VS Code. Malu-malu ya. Di sini tinggal kita return aja lah ya. Tinggal kita return, kita tinggal kembalikan. Kembalikannya apa? Articles, ya kan? Karena ini variable ini. Lalu kita kurangnya kita tinggal print aja. Nah, scrap school. Kita pengen ini, kita print ini. Habis itu kita coba buka terminal lagi. Ini kita cs lagi. Bismillah. Sorry. Sini py main.py. Kita run, apakah dia mau atau tidak untuk ini ya. Loh, kenapa? Oh, sorry, ada yang lupa. Ini kan kita nge-find ya. Find itu kan berarti kita kayak nge-select gitu ya, nge-select kayak paragraf mana. Soalnya di sini tuh banyak banget ya. Di sini yang elemen P sama kelasnya yang Kartex ini banyak, karena kalau yang gue lihat ini kayaknya sama juga nih. Nah, ini sama nih dia. Mana woi? Alah. Nah, ini sama nih, ya kan? Tuh, sama pemerintah Indonesia sama. Di kelasnya sama juga nih. Nah, ini tapi kenapa ke atas nih? Kenapa developer? Nah, ini belum kita limit. Jadi harus kita limit dulu nih. Kita tambahin limit buat biar bisa satu. Nah, kurang lebihnya begini. Ya, CLS lagi. Kita tambahin. Oke. Harusnya kali ini berhasil ya. Jadi limit itu, kalau buat yang nanya, ini limit itu buat ngebatasin kayak mana aja apa namanya yang punya elemen P sama kelasnya yang sama itu dibatasin. Jadi cuman hanya satu dari teratas saja. Jadi yang sisanya yang dari dan dua, yang satu lebih dari satu, dua terbawah itu nggak bakal kepanggil gitu. Kurang lebihnya gitu. Nah, ini bener kan? Info local dibutuhkan saja operator admin. Perempuan umur max sama nggak? Sama dong. Info local operator sama dong, nggak sama, ya kan? Tidak berkacamata, perempuan berbuat ideal sama nggak? Sama. Nah kan, udah. Habis itu sekarang ini kan baru terminal nih. Gimana caranya buat kita tampilin di website kita sendiri, ya kan? Caranya ini 20 menit ya. Gua harusnya jangan lama-lama lah ya, biar gua ngeditnya juga nggak banyak-banyak. Oke. Ini kita close dulu lah. Kita tambahin satu ini apa namanya? Ini harusnya nggak apa-apa ya. Ini nggak usah dah. Ini nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa sih. Ini tadinya mau uncomment karena nggak di printnya, ini kan buat terminal doang ya. Tapi nggak apa sih. Harusnya nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya error kita uncomment aja. Harusnya nggak apa-apa sih. Kita bikin app.py. Aduh. Nah, habis itu kalian import dulu servernya, yaitu yang tadi kita pakai adalah Flux-nya. Kita from Flux. Habis itu importnya itu apa? Flux juga. Flux. Nah, habis itu kita pakai render template.
Nih tumben gak ada ininya. Sabar, ini VS Code gua agak-agak ngebug nih. Nah, kalau sudah kalian import juga file main.py nya. Kita from, nama filenya apa? Main import. Nah, importnya kita tambahin function yang ada di main.py nya, yaitu scrap school. Kita copy, kita paste di sini, set. Nah, kan habis itu enter aja, kita dedikasiin dulu app. Nah nih app flash time, jadi kita dedikasiin dulu servernya. Terus habis itu kita bikin rootnya, app root. Nah rootnya kita slash. Sebenarnya ini bisa mau ditambahin, mau misalkan apa namanya, misalkan rendering atau apa, tapi kita dalam home aja, ibaratnya dalam apa, ini home aja, home atau defaultnya aja home atau defaultnya aja slashnya ya, itulah pokoknya ya, home atau defaultnya aja. Habis itu kita buat satu function lagi ya, def index function lagi. Habis itu kita buat variabel baru, misalkan articles. Set, ini kenapa lagi cok, articles. Nah, habis itu kita panggil si scrap schoolnya di sini. Nah, habis itu kurung. Nah, inilah kurang lebihnya. Nah, ini pokoknya panggil dari sini, yang ini panggil di sini pokoknya. Sorry. Nah, habis itu kita tinggal return aja, udah. Tidak perlu. Nah, udah. Return render template yang udah tadi kita buat di sini template. Terus habis itu index HTML, terus di sini articles. Oke. Jadi di sini gue jelasin yang return ini kan mengembalikan dari yang hasil dari sini ya. Nah, kita yang return ini kita ngirim hasil dari apa namanya, yang kita panggil function yang hasil, pokoknya yang hasil scraping kita ini, hasil scraping dari function ini kita kirim ke HTML kita. Jadi kan nanti kita mau tampilin di website kita kan, nanti ini HTML belum gue bikin, jadi nanti kita bikin file namanya index.html, nanti kita kirim ke sini. Jadi ini ibaratnya kalau misalnya kalian ini method postnya lah, pokoknya pakai method post kita kirim pokoknya gitu, kayak gitu. Ini nah di sini articles, jadi ini gue buat apa, gue buat variabel baru articles. Nah articles ini dipanggil dari ini ya, ini gue buat variabel baru. Nah yang ini dapat dari sini. Oke. Dan kalau sudah kita bikin ininya ya, apa namanya, server lokalnya, bikin server lokalnya maksud gua. If name main app run debug true, atau kalau misalkan mau tambahin hostnya juga nggak apa-apa sih, hostnya kita tambahin 127.0.0.1. Nah 127 ini adalah server localhost biar kita bisa jalanin localhost. Nah di debug ini, jadi sebenarnya ini bisa false juga, cuman bedanya bisa false juga di sini ya, bisa false, cuman kita bikinnya true aja. Jadi ini debug itu kalau misalkan setiap kita ada perubahan kode, kita nggak perlu ngerunning, maksudnya nggak perlu ngestopin terus ngerunning lagi gitu, jadi udah otomatis ke reload sendiri gitu debug itu. Jadi kalau false ya nggak bakal ke reload gitu, kurang lebihnya begitu. Terus selanjutnya kita bikin satu folder yaitu templates. Habis itu di dalam templates kita bikin satu index.html. Nah di sini ini buat kita tampilin HTML-nya. Habis itu kita tambahin biasa HTML ini. Kagak muncul lagi. Kenapa nih? Kayaknya nih di dalam template sih nggak mau dah. Kita buat di sini dulu dah. What? Biar gampang lah ya. Gue malas bikin dari awal HTML. Nah,
Jadi copy aja X, kita tambahin sini template. Nah, sini kita buang karena ini kita nggak gunain. Nah, masih kalian bertanya kenapa harus di dalam template gitu. Nah, di dalam template karena kita pakai ini render template. Jadi render template itu buat apa namanya, karena kita pakai render template dia harus di dalam folder template gitu, harus di dalam folder template, karena kalau nggak di dalam template dia nggak bakal bisa ngirim hasil scrapingnya gitu. Kalau kalian nggak percaya ya udah kalian coba aja sendiri gitu. Mungkin kalau kalian mau coba silahkan aja kalau misalnya kalian bisa ya. Cuman setahu gua kalau dulu kayaknya gua nggak bisa gitu. Nah, di sini kita tambahin H1 misalkan. Kenapa nggak mau nih? Aduh, kayaknya nggak bakal mau ya di sini ya. Ini kan berarti indeks HTML versi Flux-nya ya. Habis itu kita tambahin misalkan H1-nya itu ini aja dah, info BKK nih. Aduh, kenapa nggak mau nih? Info BKK aja dah. Info BKK yang sama atau apalah, misalkan SMKN 9 ya, SMKN 9 Kota Bekasi. Inilah ya. Habis itu kita tambahin di sini P, paragraf yang tadi kita bikin, buat kita samain aja pokoknya. Habis itu kita buka kurung. Loh, kenapa nggak mau, cok? Nah, habis itu di sini P-nya isinya apa? Nah, kita tinggal panggil variabel yang ada di app.py, yaitu nah, articles. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kalau udah kayak dia apa? Udah selesai. Ya udah selesai, udah. Jadi ini tinggal kita jalanin aja. Kita Ctrl B tik, kita CLS lagi. Kita coba running py app.py atau bisa langsung Python aja gitu. Kita langsung aja running. Semoga berhasil ya. Ini kalau misalnya nggak berhasil, ngomong ini gue agak lupa biasanya. Nah, di sini kita udah jalan di localhost 5000. Kita coba buka aja. Nah, sini udah kebuka. Ditungguin aja. Nah, info locker segera operasi, admin penyiaran tinggi minimal. Wow, sudah bisa ya guys ya, sesuai. Dan kalau misalnya kalian menampilin ini, misalnya pemerintah Indonesia, ya udah tinggal ganti aja di sini. Tinggal ganti di sini limitnya jadi 2. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Kita refresh. Ini close aja lah ya. Tungguin ya, ini masih udah jalan loading ya. Dari start tuh, dari start ya. Agak lama nih. Allah Akbar, lama sekali guys ya. Nah, udah kan, pemerintah Indonesia makin punya saing. Ini kenapa I doang, cok? Jadi alamak, coba refresh lagi. Ini biasanya belum, kenapa I doang nih? Aduh, coba lagi ya. Memperkuat daya saing. Loh, kenapa begini? Aduh, oh emang I doang ya, lupa gua kira cuma I doang nih. Oke, nggak apa dah. Selanjutnya ini berapa ya recordnya? Masa udah 30 menit nih gue record ya, nggak apa dah. Selanjutnya ini gue mau kasih tahu ini doang sih paling guys, buat ini ya, buat apa namanya, buat kalau misalkan kalian nanya, buat kalau misalkan buat ngerender nge-scraping gambar bisa nggak? Harusnya bisa guys, harusnya bisa. Ini tinggal kita giniin aja sih guys, tinggal ini logika gue aja ya mungkin ya. Ini gue coba gue stop dulu, ini gue close. Ini kita mau scrapingnya gambar apa ya, misalkan gambar ini lah ya, gambar dia ini ya. Kita inspect lagi, kita lihat lagi. Jadi kurang lebihnya begitu. Kalau misalkan paragraf ini sama, asal elemen sama kelasnya aja nggak dirubah, sama developernya itu udah pasti ikut berubah gitu. Nah, kita coba hit dia nih.
ngegambar ini. Nah, sabar, bener nggak takutnya error nih. Nah, ini benar, IMG. Nah, ini IMG nya, sabar, ini nggak ada kelasnya. Mana nih kelasnya? Nah, kita butuh kelasnya juga nih soalnya. IMG kartnya, kelasnya kart IMG. Oke, kita tinggal bikin dua aja di sini ya kan? Bikin dua di sini, kita for, kita ganti nama variabelnya jadi images aja, images. Terus di sini ganti IMG. Terus kelasnya apa? Kelasnya card IMG. Jangan sampai typo ya, kalau typo nggak bakal kepanggil nih. Card IMG, dah tuh. Card IMG, limitnya asal limitnya 2 ya. Limitnya 2 kan, ini di gambar kedua ya. Ini kan gambar 1, tadi gambar 2. Harusnya gambar limit 2, benar harusnya ya. Artiklesnya kita ganti jadi images URL. Nah, images URL, dan di sini kita ganti jadi images. Panggil yang di sini. Tapi ini bukan get text lagi itunya. Tapi kita ganti jadi source. Nah, ini dia source, dan harusnya ini udah bisa lah ya. Nah, ini kita tinggal return aja images URL. Nah, nih masih abu-abu cok. Nah, kalau sudah, bentar guys, gue minum dulu guys. Dah. Nah, kalau sudah ya udah kayak biasa, kalian tinggal import di sini. Misalkan di sini namanya, ini nama variabel bebas ya, images URL, alamat, terus langsung di sini koma images. Nah, samain aja ya, images URL ya kan. Nah, ini udah seperti yang gua tadi jelaskan. Habis itu tinggal tambahin IMG nggak ada snippet tapi pisan cok. Nah, itu dia maksud gua. Nah, outnya misalkan gambar aja, ada gambar. Ini copy ininya, terus URL. Nah, kurang lebihnya begini. Kita lihat sekarang, kita tinggal konten basic lagi, kita jalankan, kita clear dulu app. Nah, ini harusnya kita lihat, kita coba lihat lagi apakah dia mau. Lah, kenapa tidak mau nih guys? Sebentar, salah nih. Ini dengan tempat udah artikel scrapnya kan scrap school, itu import dari sini. Ini import benar, imagesnya URL benar. Lah, apa yang salah nih? Apa yang salah guys? Ini limitnya 2, udah limit 2. Nah, mungkin asal itu udah muncul gambar tapi nggak kayak gitu ya. Oh, sorry. Ini pakai tanda kurung ini. Nah, harusnya begini ya. Luar nih masih ngereload. Nah, kita coba lagi, cari start. Apakah dia mau ya? Nggak, udah ya, berarti ya. Nah,
ini kan guys muncul semua ya kan. Ya, kalau misalnya mau munculin lagi ya udah tinggal kalian atur aja limitnya mau berapa gitu. Oke, mungkin segitu aja kurang lebihnya dari gua. Mungkin ini sebenarnya tutorial basic web scraping, jadi buat teman gua nih yang enggak tahu sini bisa nonton video ini ya. Ini apa namanya sedikit untuk menjelaskannya ya, ini sesuai logika gua aja gitu kan, bahwa sebenarnya bermain Python tuh lebih asik dibandingkan lu main PHP, main JavaScript, dan main C# dan C++ itu lebih asik main Python tuh. Bener-bener lu ngandelin library banget tapi asik gitu, maksudnya buat lu klik-klik asik gitu. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.